Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita semua dapat berkumpul di Masjid Dusun Canggal ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Yumna Nasriani, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit ceramah dalam rangka memenuhi tugas public speaking. Sini saya akan menyampaikan materi tentang menuntut ilmu. Nah, mungkin kakak-kakak Karang Taruna Dusun Canggal di sini ada yang masih bersekolah SMA atau SMK, ada mungkin juga yang udah kuliah juga. Terus mungkin ada juga yang udah sambil kerja gitu ya. Nah, pasti kita di sini pernah atau sedang menjalani menuntut ilmu atau menimba ilmu gitu. Dalam agama Islam sendiri kita tuh diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dengan menuntut ilmu, selain kita bisa menambah pengetahuan, ilmu yang dipelajari itu tidak hanya ilmu pengetahuan juga, tapi ada ilmu dunia sama ilmu akhirat. Nah, sebelum kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, kita tuh juga diwajibkan untuk belajar akhlak terlebih dahulu sebelum belajar ilmu pengetahuan. Terus ada beberapa manfaat kita ya untuk menuntut ilmu. Yang pertama yaitu amalannya tidak akan terputus. Jika manusia meninggal, maka pahala atau amalannya itu yang menuntut ilmu, kita belajar ilmu pengetahuan dan mengajarnya kepada orang lain, insya Allah itu bermanfaat dan kalau kita meninggal nanti itu pahalanya tidak akan pernah terputus begitu. Selanjutnya, yang kedua manfaatnya ilmu itu adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuh manusia diciptakan mempunyai akal untuk bisa berpikir dan mempelajari ilmu pengetahuan. Manfaat yang ketiga yaitu kita mempelajari ilmu dunia akhirat juga insya Allah dapat kedudukan dan mengangkat derajat kita sebagai manusia dan insya Allah akan dimudahkan jalan kita menuju surga. Terus kita menuntut ilmu ini tuh ada juga hambatannya kan. Nah, ada beberapa hambatan atau halangan menuntut ilmu. Aku punya singkatan nih untuk bisa Mbak di sini ingat gitu hambatan atau tantangannya untuk menuntut ilmu. Aku punya singkatan namanya SELO. Gitu. SELO, S yang pertama huruf S yaitu sakit. Nah, pada waktu kita sakit kan kita badan kita, fisik kita sakit mungkin. Terus pikirannya jadi kita nggak bisa fokus gitu buat menyerap ilmu yang masuk. Nah, jadi itu salah satu hambatan untuk kita menuntut ilmu juga. Terus yang kedua solo E, S, E itu ekonomi. Nah, dari ekonomi mungkin ada beberapa di tempat-tempat desa yang 3T terluar yang terpencil dan jauh dari perkotaan itu sulit mengakses
ke sekolah gitu. Nah, itu masalah ekonomi. Terus yang ketiga ada SEL, S-E-L. L itu lawan jenis. Nah, kalau lawan jenis ini biasanya di sekolah gitu. Kita ketemu lawan jenis kita, itu biasanya kita jadi mikirin dia nih gitu. Jadi kayak kita nggak fokus gitu, nggak bisa fokus untuk menerima ilmu. Terus yang terakhir S-E-L-O, SELO, O orang tua. Tantangan yang terakhir yaitu dari orang tua. Yang orang tua itu pasti semua orang tua menginginkan anaknya untuk dapat bersekolah dengan baik, menuntut ilmu dengan baik. Tapi ada mungkin beberapa orang tua atau keluarga yang menyuruh anaknya itu udah nggak usah lanjut sekolah, udah kerja aja, udah di rumah aja gitu. Itu juga salah satu mungkin hambatan atau tantangan dari kita untuk bisa menuntut ilmu gitu. Nah, mungkin cukup di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.